Nah, contoh orang-orang yang dahulu melakukan kebaikan, khususnya di zaman Nabi, ini Raja Nasrani. Dia membantu sahabat-sahabat Nabi yang tertindas. Namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini adalah gelar bagi Raja Ethiopia. Disebutkan dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus karya Syekh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau memberikan definisi, juga dijelaskan oleh Al-Imam Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, bahwa Najasyi laqabun limalikil Habasyah, adalah julukan bagi Raja Habasyah. Habasyah sekarang apa? Ethiopia. Kalau Qaisar laqabun limalikir Rum, adalah julukan bagi Raja Romawi di zaman itu. Kalau Kisra laqabun limalikil Faris, julukan bagi Raja Persia. Kalau Fir'aun laqabun limalik Misra, julukan bagi Raja Mesir, namanya Fir'aun julukannya. Nah, Raja Najasyi ini, kalau kita baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafiz Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau sudah menjadi raja di usia 9 tahun. Sebelum beliau itu pamannya yang menjadi raja. Namun pamannya ini mati tersambar petir. Maka diangkatlah Raja Najasyi yang nama aslinya Ashamah Ibnu Abjar. Nama aslinya Ashamah Ibnu Abjar. Ini banyak membantu Nabi, dan Nabi adalah orang yang selalu mengingat kebaikan orang. Termasuk Raja Najasyi, Nabi selalu mengingat-ingatnya. Bahkan Nabi selalu menyebutkan rajulun soleh, itu beliau laki-laki yang baik. Nabi mengatakan demikian. Nah, petir yang menyambar pamannya mati tersambar petir, diangkatlah Ashamah menjadi raja Ethiopia di usia 9 tahun. Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat pada tahun 510 Hijriah, dalam kitab tafsirnya Ma'alimu Tanzil, riwayat dari Al-Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, as-sa'iqah la tusib al-muslima, as-sa'iqah tusib al-muslima wa ghaira muslimi. Petir itu bisa menyambar orang muslim, orang beriman, dan orang yang tidak beriman, petir itu bisa menyambarnya. Kata Imam Muhammad Al-Baqir dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar, dikatakan ini ucapan juga dari anak beliau Al-Imam Ja'far Shadiq. Ada dua riwayat. Kemudian beliau mengatakan wala tusib adzakira, tapi petir tidak akan mampu menyambar orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gak bisa. Ada doa yang diajarkan ketika kita mendengar suara petir. Yang diajarkan baca doa, bukan teriak. Allahumma la taqtulni bi ghadabik wa la tuhlikni bi azabik wa'afini qabla dhalik. Itu doa ketika mendengar petir. Ya Allah, jangan engkau marah kepadaku karena sebab perbuatan dosa-dosaku. Jangan kau binasakan aku karena dengan sebab perbuatan dosa-dosaku, dan ampunilah aku setelah itu atau sebelum itu, qabla zalik, sebelum itu. Allahumma la taqtulni, ya Allah jangan kau bunuh aku, bi ghadabik, dengan sebab kemarahanmu. Ini arti yang benar nih. Allahumma la taqtulni bi ghadabik wa la tuhlikni bi azabik, jangan kau binasakan aku dengan sebab azabmu. Wa'afini qabla dzalik, dan ampunkanlah aku qabla dzalik, sebelum itu. Jadi mendengar petir diajarkan doa ini agar kita zikrullah, ingat kepada Allah,
dia menjadi saddun syadidun wa hifdun wa siyanatun, dia jadi pelindung daripada petir. Tapi kalau tidak zikir dia kena. Itu kata Imam Muhammad Al-Baqir dan juga Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Raja Najasyi ini kalau kita membaca di As-Sirah An-Nabawiyah, As-Sirah Nabawiyah, satu bidang ilmu yang membahas biografi kehidupan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmun yabhasu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi. Satu bidang ilmu yang membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahirnya beliau sampai meninggalnya beliau, dinamakan As-Sirah An-Nabawiyah. 5 tahun di saat Nabi dilantik menjadi Rasul, itu sahabat-sahabat yang ada di Makkah itu ditindas habis-habisan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Hal pertama yang Nabi terlintas dalam benak beliau, disuruh migrasi, pindah. Tempat yang Nabi pilih apa? Habasyah, Ethiopia. Ini hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah. Nah, alasannya apa? Kenapa Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya yang tertindas hijrahnya ke Ethiopia, bukan ke tempat yang lain? Ternyata Nabi itu sudah kenal. Padahal Rasulullah tidak pernah pergi ke Ethiopia. Nabi katakan begini dalam hadis, fiha malikun la yuzlamu indahu ahadun adilun fi hukmihi karimun fi khuluqihi. Kalian hijrah saja ke Ethiopia, ke Habasyah. Karena di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Dan raja ini raja yang adil jika menetapkan hukum, dan raja ini adalah raja yang memiliki akhlak yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW. Nasrani, Raja Najasyi, Ashamah. Dan ini sosok pemimpin yang Nabi gambarkan, Raja Najasyi ini. Dia punya kasih sayang kepada rakyatnya luar biasa. Sayang sama rakyatnya, sayang kepada orang-orang yang tertindas. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Nabi berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashkuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bihi. Ya Allah, jika ada orang yang diberikan kekuasaan dan dia mengurus urusan umatku, namun dia mempersulit mereka, maka sulitkanlah dia ya Allah, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi pemimpin yang mengurusi perkara umatku, kemudian dia belas kasih kepada umatku, maka belas kasihlah kepadanya ya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad SAW bagi siapa yang memimpin umatnya. Nah, Raja Najasyi termasuk bagian kedua dari doa tersebut, sangat belas kasih kepada rakyatnya. Disuruh berangkat, luar biasa. Thamanuna rajulan gairal nisa wal atfal, 80 orang laki-laki berangkat selain wanita dan anak-anak di bawah. Itu perjalanan yang panjang, berbulan-bulan di zaman itu ke Afrika. Kemudian mereka tidak kenal tuh di Afrika, orang-orang kerabatnya tidak ada, sahabat mereka tidak ada. Tapi Nabi perintahkan untuk menyelamatkan agama mereka dan menyelamatkan diri mereka dari penindasan. Nabi perintahkan pergi ke Ethiopia. Nabi sudah kasyaf, di sana rajanya hebat. Gak ada internet zaman itu, gak ada media sosial. Nabi bisa tahu informasinya dari langit lewat Jibril, dikatakan begini. Nabi tahu. Kalian pergi ke Habasyah. Apa yang Nabi katakan, raja ini adil, raja ini baik akhlaknya, raja ini membenci kezoliman, senang kepada kebenaran. Ketika mereka tiba, diantaranya dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, sampai di Ethiopia, itu raja memberikan pelindungan kepada mereka, dibebaskan mereka beragama dengan menggunakan agama yang mereka anut. Datang ini penyusup,
Ada 2 orang dari utusan musyrik kaum Quraisy ingin menghasut raja Najasyi untuk mengeluarkan mereka dan mengembalikan ke kota Makkah. Singkat daripada kisah, Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib kemudian dipanggil menghadap raja Najasyi. Kemudian beliau bacakan surat Al-Kahfi, beliau bacakan surat Maryam, karena ini surat Maryam menceritakan tentang Nabi Isa dan ibunya. Selesai dibacakan surat Maryam, itu raja Najasyi menangis. Dia mengatakan, memang seperti ini ajaran kami tentang Nabi Isa. Dia masih menganut pemahaman agama yang dibawa oleh Nabi Isa, masih original, masih ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran, termasuk raja Najasyi. Akhirnya dijaga mereka, diberikan mereka tempat tinggal, dilindungi keamanan mereka sampai bertahun-tahun. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi mengirim surat kepada Raja Najasyi untuk mengajak Raja Najasyi masuk Islam. Surat itu sampai di hadapan Raja An-Najasyi, kemudian dibaca itu surat. Selesai dibaca, disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Sunan Abi Daud. Abu Daud ini orang Afghanistan, Sijistani, Sulaiman bin As'as Sijistani, lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Dalam sunan tersebut beliau ceritakan Raja Najasyi membalas suratnya Rasulullah yang isinya pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lewat surat masuk Islam. Kalau para fuqaha mengatakan selama lidahnya mampu untuk mengucapkan, wajib mengucapkan. Mayoritas mengatakan, sebagian kecil mengatakan lewat tulisan juga bisa. Buktinya Raja Najasyi lewat tulisan. Orang bisu yang tidak bisa bicara menyatakan keislaman jika ingin masuk Islam lewat tulisan. Ijab qabul juga lewat tulisan. Imam Ghazali mengatakan innal kitabata ahadu lisanaini. Tulisan itu adalah salah satu dari 2 lidah, kata Imam Al-Ghazali. Nabi terima surat Raja Najasyi, Nabi bahagia. Sudah didoakan Raja Najasyi. Tahun 6 Hijriah beliau menyatakan keislaman. Poin yang paling penting adalah Raja Najasyi. Bagaimana dia berbuat baik kepada Nabi Muhammad padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa yang dibalas oleh Nabi Muhammad? Tentu balasan yang luar biasa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tahun 9 Hijriah Raja Najasyi ini wafat. 9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab. Ini riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur. Luar biasanya Nabi tahu tuh meninggal di Afrika. Nabi panggil para sahabat semuanya keluar. Ayo sahabat seluruhnya keluar fi sahara, di satu gurun yang luas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nabi bersabda, mata al-yaum rajulun soleh. Sudah meninggal hari ini seorang laki-laki yang soleh. Padahal meninggalnya di Afrika. Kita baca Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan ketika Nabi mengatakan hal itu waktu yang sama di Afrika Raja Najasyi meninggal. Bukan ada orang datang berbulan-bulan memberikan kabar, tidak. Di waktu yang sama itu Nabi tahu itu sudah meninggal Raja Najasyi. Mata rajulun soleh, mata al-yaum rajulun soleh, telah wafat pada hari ini seorang laki-laki yang soleh. Ini pengakuan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad telah mengakui, berarti Allah juga telah mengakui, karena Nabi ucapkan itu wahyu, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Faqumu fasallu ala akhikum ashamah, kata Nabi. Ayo kita berdiri, kita solat kepada saudara kalian. Nabi sebutkan saudara. Padahal Nabi tidak pernah bertemu secara langsung, tapi ikatan hati itu kuat. Makanya pepatah mengatakan, Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, cinta itu mendekatkan sesuatu yang jauh.
Benci itu menjauhkan sesuatu yang dekat. Jauh, tapi karena cinta terasa dekat. Nabi sholatkan sholat goib. Ini sholat goib yang pertama ini. Sebelumnya tidak pernah Rasulullah melakukan sholat goib. Sholat goib pertama itu Nabi lakukan kepada Raja Najasyi. Selesai sholat goib, Nabi doakan dia. Dan Nabi nyatakan bahwa dia tempatnya di surga. Wa huwa min ahlil jannah. Nah, ini buah dari apa? Dari berbuat baik. Karena Raja Najasyi orang yang berbuat baik, maka Allah Ta'ala mengantarkan dia meninggal dalam keadaan baik. Padahal awalnya bukan beragama Islam, beragama Nasrani. Maka banyak-banyaklah kita berbuat baik selama kita hidup. Nanti buahnya kita petik ketika kita sudah meninggal dunia. Manzara hasad. Pepatah mengatakan siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan tersebut. Siapa yang menanam keburukan, maka nanti dia akan memanen keburukan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhhir qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.